Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Nuim. Apa kabar ini? Wah, dunia ini sandiwara dunia makin ramai saja Bang Nuim. Alih-alih Prabowo meroket. Saya ingat kalimat meroket. Tapi sekarang 8%, tapi lembaga dunia bilang dah 5% pun tidak terjangkau. Ini pertumbuhannya innalillah. Belum lagi urusan barusan saya bacakan berita ya. Masyarakat lagi pada bingung ini urusan ijazah. Kok jadi begini, malah disuruh pergi ke Vatikan. Vatikan pun bertemu dengan tokoh-tokoh dunia. Para pendengar juga ingin mengerti bagaimana Abu Mazen mengganti orang yang satu ini setelah Yasser Arafat bergulir lama sekali. Ini bergejolak di Palestina. Bagaimana melihatnya Bang Nuim ketika berbarengan dengan itu ada kabar Suriah mau normalisasi hubungan dengan Israel. Makin garuk-garuk kepala, tapi yang namanya Houthi dan juga Hizbullah ini, H2 ini masih bergulut terus mengirim rudal hipersoniknya. Orang Yaman ini Masya Allah, apa yang membuat mereka itu tak patah arang terus bergulir. Mungkin itu yang bisa disampaikan di antara isu-isu yang beredar kali ini. Mungkin Bang Nuim punya pencerahan lain untuk pendengar. Di hari ini ada di 28 negara Bang Nuim yang mendengar, dan dari Sabang sampai Banyuwangi beberapa radio sudah tambah lagi merilis radio dan berita pagi kita ini. Silakan Bang Nuim Hayat. Kepada mereka semua saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini, mudah-mudahan. Nah, kita melihat perkembangan dunia ini, Abu Mazen ini jadi masalah juga ya. Tapi kan kita mesti ingat juga bahwa Abu Mazen ini sudah bertahan begitu lama tanpa membawa kemajuan apapun. Dan dia memang sangat disayangkan, tidak melakukan apa-apa boleh dikatakan. Ini kesian sekali, tapi apa boleh buat? Mereka sudah berada macam ada jangkarnya sehingga tidak bisa digerakkan. Nah, kalau memang sekarang pun dia memberikan barangkali kekuasaannya kepada orang lain, Hussein ini adalah anak buah dia. Jadi besar kemungkinan akan meneruskan apa yang telah dilakukannya selama ini, yaitu tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pergerakan karena dia masih barangkali terjebak nih dalam pertikaian sebagai pimpinan dari Al-Fatah dengan Hamas. Ya, kita melihat Hamas dengan segala keberanian mereka, dengan patriotisme mereka dan lain sebagainya. Dan sekarang setelah tidak adanya Paus Fransiskus yang begitu getol terus membela Palestina, ini kita akan melihat bahwa Israel ya berani kan menghantam, sekarang baru menghantam Beirut lagi, menghantam Lebanon, dan sampai-sampai Suriah juga mengatakan wah nggak tahan ini karena terus-terusan dibom, terus-terusan diserang, dan tidak ada yang mengatakan segala sesuatu karena sebagaimana ada tulisan dalam koran Israel Haaretz hari ini, dia mengatakan bahwa Netanyahu itu manusia yang paling kebal di dunia. Tidak ada yang berani dan tidak ada yang bisa untuk mengendalikannya. Apapun yang dilakukannya, maka dia akan melakukannya tanpa harus memikul tanggung jawabnya. Karena kalau dia sampai tidak melakukan segala ini, besar kemungkinan dia akan mempertanggungjawabkan nanti tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada dirinya oleh pengadilan di Israel. Jadi dia terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa melakukan semua ini untuk menghindari agar dia jangan sampai diajukan ke depan pengadilan. Aneh kan? Bahwa di dunia orang semua begitu takut kepada Israel, tetapi pengadilan di Israel justru tidak takut kepada Netanyahu. Coba bayangkan, di seluruh dunia orang takut, kecuali Houthi barangkali ya, Houthi, Iran dan juga Houthi lah terutama terus-terusan melakukan. Tapi kalau kita lihat Houthi, Hamas ya, dan juga Iran sekarang kita lihat. Tapi yang selebihnya kan takut kepada Netanyahu. Bukan hanya Israel, tapi terutama kepada Netanyahu. Tetapi pengadilan di Israel tidak takut kepada Netanyahu. Jadi ini menarik sekali kita melihat. Ini barangkali apapun yang ingin kita katakan tentang Israel dalam soal barangkali yudikatif ya, dalam persoalan peradilannya, ya ini perlu ditiru, tidak pandang bulu, karena dia ingin menegakkan hukum dan hukum itu berada di atas segala-galanya. Ini yang menarik sekali. Jadi apapun yang terjadi di tepi barat dengan Abu Mazen, dengan penggantinya Hussein dan sebagainya, ini barangkali tidak akan ada banyak pengaruhnya terhadap Israel. Israel akan melakukan karena dia melihat dia bisa meluluh lantakkan, dia bisa menghancur leburkan, dia bisa
memangsa umat manusia, anak-anak, orang tua, perempuan, tanpa ada yang berani atau mampu untuk mencegahnya, ini tentunya sesuatu adalah yang sangat bagi umat manusia barangkali pukulan yang sangat luar biasa. Tadi kita melihat, kita tunggu saja, karena nampaknya memang seperti dikatakan oleh Rasil tadi, ya Houthi ini kok berani sekali. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, tapi kita tidak bisa juga. Itu dikatakan bahwa asal-usul bangsa Arab itu berasal dari Yaman sana, Al-Qahtani, bangsa Al-Qahtani. Dan kita juga tidak melupakan, sejarah mengatakan bahwa Abraha itu membawa pasukan gajah itu dari Yaman. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, waktu mereka mau menghancurkan Ka'bah itu datangnya dari Yaman. Cuma ada orang yang seorang Muslim, seorang lulusan sebuah universitas itu mengatakan kepada saya, masuk akal itu katanya bahwa pernah Ka'bah itu mau diserang dengan bala tentara gajah bagaimana. Saya bilang, sebelum itu bukankah yang orang bernama Hannibal dari Carthage yang sekarang ini bagian dari Tunisia, itu dia membawa gajah untuk melakukan serangan terhadap Romawi, bangsa Romawi, dan dia datang dari utara. Itu artinya dia ke utara dulu baru turun ke selatan. Kalau Hannibal bisa melakukan, kenapa Abraha tidak bisa melakukan? Oh begitu, ya begitu. Jadi jangan kamu pikir ayat Al-Quran alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu adalah dongeng. Dia maksudnya ke situ. Maksudnya ke situ. Nah, ini dongeng. Dia mulai menghajar Islam walaupun dia Muslim, dan barangkali inilah Muslim yang benci terhadap dirinya karena dia Muslim, karena warisan dari keluarganya. Ini terjadi banyak, seperti banyak orang Yahudi juga benci sebagai orang Yahudi karena mereka menganggap orang Yahudi ini tidak lagi terhormat di mata sebagian besar umat manusia. Nah, itu terjadi dari Yaman. Jadi kita tidak bisa menyepelekan melihat mereka pakai kain sarung setengah tiang, kata orang Medan. Takut banjir karena sedikit di atas pergelangan kaki, sedikit di bawah ya jadi ini semua kita melihatkan bahwa ini ada sejarahnya. Tidak semudah itu. Pikirkan, makanya sejarah itu penting. Makanya Al-Quran itu mengingatkan, kamu lihat sejarah, dan jangan lupa juga afala yatadabbarul Quran, jangan sampai kamu juga melupakan Al-Quran. Jadi itu juga yang menyebabkan barangkali Houthi sekarang ini yang bagi banyak orang memang tidak disukai. Bagi umumnya banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Sunni, orang-orang yang disebutkan Ahlus Sunnah atau Sunni, mereka tidak suka kepada Houthi. Tapi itu kan persoalan lain sebenarnya, itu soal akidah. Nah, ini persoalan kemanusiaan yang kita lihat apa yang terjadi sekarang. Dan kita lihat yang terjadi kebakaran misalnya di pelabuhan terbesar di Iran, berapa puluh orang tewas, ratusan orang luka-luka. Ini mengingatkan kita apa yang terjadi di Beirut. Ingat kan? Waktu terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Ya, ini jadi kemungkinan itu ada saja. Tetapi kemungkinan bahwa itu ada sabotase juga tidak bisa dinafikan. Ya, memang luar biasa. Peranan Iran ini menjadi sorotan yang menjadi barometer dari pergerakan geopolitik di Timur Tengah. Begitu, Bang Nuim. Ya, kita melihat bahwa Rusia langsung mengirimkan bantuan untuk memadamkan kebakaran. Kita belum mendengar tentang beberapa negara lain, tapi Rusia ini menjadi berita bahwa mereka mengirimkan bantuan untuk memadamkan kebakaran yang sangat dahsyat itu. Jadi memang harus hati-hatilah dalam persoalan seperti ini. Kemungkinan bahwa itu sabotase bisa saja, kenapa tidak? Bukankah sudah pernah ada operasi-operasi gelap yang dilakukan di Iran dengan pembunuhan misalnya ahli-ahli nuklir dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan ini memang ada. Kematian Paus terhadap perjuangan Palestina memang sangat berpengaruh terhadap pengkritik Israel. Tapi cerita kematian yang baru dimakamkan Sabtu lalu dengan kunjungan dari utusan Prabowo, apa yang Bang Nuim komentari dari Vatikan ini, Bang Nuim? Ya, banyak yang bertanya kok dia itu artinya. Jadi bagaimana dia lalu bergaul dengan misalnya Macron pakai bahasa Prancis, bahasa Inggris atau bahasa kita tidak tahu. Dalam banyak bertanya kenapa pada waktu terutama justru dia sedang diserang, antara lain secara tidak langsung diserang oleh para purnawirawan dan lain sebagainya. Jadi ini barangkali kalau boleh dijawab, mungkin bisa dijawab begini.
pisang emas bawa berlayar masa sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi Prabowo dibawa mati. Ini ada hutang budinya barangkali. Kalau tidak, adakah mungkin sampai terjadi seperti ini? Ini menarik sekali dan banyak orang yang bertanya, kenapa dia, kenapa tidak orang lain, kenapa Prabowo sendiri yang begitu sering ke luar negeri, misalnya tidak langsung untuk berangkat 1-2 hari bisa berjumpa dengan Donald Trump, bisa jumpa dengan Macron, dengan Perdana Menteri Inggris dan lain sebagainya, kenapa tidak? Itu pertanyaan. Jadi saya pikir pisang emas bawa berlayar masa sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, barangkali ada hutang budi di sini yang akan dibawa mati. Ya kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Betul, ini menimbulkan banyak pertanyaan. Karena ketika dia masih menjadi presiden, dia enggan sekali ke luar negeri. Bahkan sidang umum majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pun dia tidak begitu tertarik untuk menghadiri. Kita ingat bagaimana Bung Karno almarhum pernah menyampaikan pidato yang begitu luar biasa, bagaimana Khrushchev buka sepatunya mukul-mukul meja di majelis umum. Ya, tapi ini Jokowi mungkin ini yang dikatakan oleh orang sebagai post power syndrome. Jadi di kepayahan untuk menerima kenyataan bahwa dia bukan lagi Raja Jawa. Begitu seperti ini mengintip Bahlil ya. Ini Bahlil. Ya, ini jadi menerima kenyataan bahwa dia bukan lagi Raja Jawa, dia bukan lagi presiden. Tapi ya seperti barangkali disindir oleh antara lain Susilo Bambang Yudhoyono, ini matahari kembar. Kalau matahari kembar ini bisa kiamat, ini sudah dekat kiamat ini. Ya, tapi seperti yang dikatakan oleh Rasil benar. Cita-cita 8% mungkin agak susah, paling tidak menurut Badan Keuangan Internasional. IMF, mungkin 4,7%. Ya, belum lagi investor pada ogah investasi di Indonesia. Jadi pada pergi ke Vietnam, ini sebuah fenomena yang luar biasa. Dan Indonesia hari ini juara orang di depan handphone seluruh dunia. Luar biasa Bang Nuim ini. Orang Indonesia ini sama si mata satu ini. Gimana Bang Nuim? Ini kita lihat Bang Ihsan, kita di Jakarta, orang naik motor pun pakai HP. Ini apa yang mencerminkan? Haus akan berita atau haus akan desas-desus? Orang yang haus, kita lihat misalnya ada suatu katakanlah pembicaraan, diundanglah ahli-ahli dan sebagainya. Itu ketika seorang ahli sedang menyampaikan makalahnya, itu yang lain tuh masih lihat juga HP. Ini menunjukkan ya hausnya. Ini kita sudah mendekati barangkali dengan Filipina ketika pemilihan presiden Filipina yang terakhir, itu rakyat di Filipina itu tidak lagi percaya kepada media. Mereka mereka mengandalkan memang HP, yaitu telepon seluler mereka. Nah, ini di Indonesia juga ya, bagi orang di Indonesia apa boleh buat, sebab susah untuk mempercayai berita, begitu banyak buzzer, begitu banyak lain itu. Jadi mereka seakan-akan kembali kepada kalau dulu ada seorang penyiar televisi yang terkenal dengan kembali ke Facebook atau ke HP atau ke apa, ke laptop, kembali ke laptop. Sekarang kita kembali ke HP. Iya, nggak bisa. Sampai di Eropa itu ada gereja yang kalau orang mau masuk ke gereja itu diperiksa dia. Ada pakai metal detector, dia pelacak logam. Kalau ketahuan ada bawa itu tidak boleh bawa masuk. Karena orang masih pakai itu. Kita lihat begitu orang turun dari pesawat udara, yang pertama itu belum turun. Begitu pesawat udara mendarat, yang pertama dilihat itu adalah HP. Haus akan tidak tahu apa ya, berita atau apa. Zaman luar biasa zaman. Ya ada orang bilang cukup pagi-pagi dengar topik berita sajalah, nggak capek kita yang lainnya. Tapi ya begitulah manusia ini dengan HP, dan banyak keluarga pun hancur lebur gara-gara HP, dan ini menyebabkan anak beranak pinak di dalam rumah ini ramai tapi sepi karena mereka sibuk semua dengan HP-nya. Bukan begitu Bang Nuim? Ya, jadi coba lihat orang kumpul di satu meja. Kan itu untuk interaksi, untuk bergaul satu sama lain. Ini tidak, masing-masing hanya pegang HP melihat itu. Jadi menghilangkan komunikasi, hubungan batin itu yang penting. Itu orang berkumpul, ayo kita makan, keluar makan. Tapi apa akhirnya mereka masing lihat HP. Kasihan dirinya. Ya itu sudah apa boleh buat. Memang begitu jadinya rupanya sekarang ini zaman
Ya, zaman HP. Bang Nuim, nampaknya sandiwara dunia ini tidak cukup dengan konflik yang ada di Laut Cina Selatan, di Ukraina, Rusia, belum lagi Timur Tengah. Ada lagi benih-benih konflik lagi ini antara India dan Pakistan. Lepas peristiwa kemarin baru-baru ini, Cina mengirimkan pasokan rudal-rudal ke Pakistan, tapi India pun nampaknya akan dapat pasokan. Apa yang akan terjadi dari konflik yang nampaknya sudah cukup lama ini berlangsung, Bang Nuim? Ya, ini sudah berapa kali perang memang Pakistan kalah terus. Kita tahu kan Pakistan Timur akhirnya lepas menjadi Bangladesh. Tapi semua ini kesalahan siapa? Ini kan bom waktu yang ditinggalkan oleh Inggris. Ketika terjadi pemisahan, kenapa sebuah negara bagian seperti Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, kenapa ditempatkan di India, bukan di Pakistan? Nah inilah, jadi bom waktu seperti ini tersisa dan kelihatan sekarang memang akibatnya ya terjadi seperti sekarang ini, karena banyak orang-orang di Kashmir itu yang apalagi setelah melihat setelah Modi ini berkuasa, Narendra Modi ini berkuasa, banyak umat Islam yang hidupnya betul-betul tertekan. Masjid dibongkar dan lain sebagainya karena katanya di situ tempat kelahiran dewa ini, dewa dan sebagainya. Banyak terjadi penggencatan, terjadi kezaliman, wakaf dan sebagainya terhadap umat-umat Islam. Ini terjadi sampai sekarang ini, dan waktu dia mencalonkan diri untuk menjadi Perdana Menteri, itu orang-orang seperti Salman Rushdie dan puluhan intelektual lainnya membuat suatu petisi, mereka mengatakan ketika demokrasi melakukan kesalahan. Demokrasi kesalahan itu adalah bahwa demokrasi mayoritas rakyat India menghendaki Modi menjadi Perdana Menteri, ini akan membahayakan, mereka mengatakan. Dan ini ternyata sekarang menjadi kenyataan. Bagaimana umat Islam itu boleh dikatakan digencet terus-terusan, ya dizalimi, dan ya karena korbannya umat Islam, ya orang tentunya askut sakit, kata orang Arab, diam terus, tutup mulut. Kita lihat yang terjadi Rohingya, umat manusia juga diam, bahkan ASEAN tidak mengatakan sesuatu karena katanya ya kita tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Ratusan ribu umat Islam dari Myanmar itu melarikan diri ke Bangladesh. Kemudian Uighur, kita lihat bagaimana terjadi penindasan di sana juga, dan karena ini sudah menjadi semacam kebiasaan. Kalau yang tewas itu adalah Muslim, dianggap sudahlah ajalnya begitu. Tapi jangan kalau yang tewas itu non-Muslim, itu akan menggemparkan. Ya, itu yang jadi masalah. Ketika umat dipersekusi, banyak dunia yang tapi baru kali ini terasa ketika Gaza menjadi sorotan dunia, hampir rata di dunia. Bahkan yang tadi hatta orang Israel sendiri atau orang Yahudi yang ada di Australia itu juga mengecam ini, atau gimana Bang Nuim sebenarnya di antara banyak. Ini barusan ada seorang yang disebutkan seorang Bidwanita dari Amerika. Dia disebutkan Bidwanita Amerika Israel Palestina. Dia tampil di Israel dan dia menyebutkan kota di Israel itu sebagai bagian dari Palestina, sehingga wali kotanya mengatakan tidak akan diundang lagi untuk mengadakan pertunjukan di Israel. Jadi dari waktu ke waktu ada yang punya kesadaran. Dari waktu ke waktu ada yang punya kesadaran bahwa apa yang terjadi di Gaza itu belum pernah terjadi. Artinya, ya oke, dalam Perang Dunia Kedua dikatakan bahwa 6 juta orang Israel, orang Yahudi dibunuh di kamp-kamp konsentrasi oleh Hitler. Itu dikutuk sedemikian rupa sehingga sekarang ini kalau sekiranya ada orang di Eropa seperti seorang sejarawan Inggris, Irving namanya, saya lupa, pernah dia waktu berada di Austria, dia mengatakan perlu dipertanyakan apakah benar terjadi Holocaust yang disebut ke dalam bahasa Yunani yang artinya pembakaran dan lain sebagainya. Apakah benar Holocaust itu pernah terjadi? Dia masuk penjara 2 tahun. Karena dia mempertanyakan apakah benar umat Yahudi itu pernah dia dizalimi oleh Jerman. Nah, tapi sekarang ini yang terjadi di Gaza malahan jadi mainan. Mau dijadikan Hawaii, mau dijadikan Riviera, macam-macam.
sekarang ini Amerika itu mengirimkan misalnya traktor-traktor yang dikendalikan dari jarak jauh, bisa dikendalikan dari Amerika sana, digunakan ya. Kemudian apa yang terjadi juga kabarnya drone itu alat tanpa pesawat, alat terbang tanpa pesawat, tanpa awak itu pesawat terbang tanpa awak yang dikembangkan oleh Australia, dibeli oleh Amerika, itu dikirimkan juga ke Israel. Jadi bagaimana? Ini Amerika terus-terusan memberikan bantuan supaya Israel bisa lebih mudah melakukan pembantaian terhadap bangsa Palestina tanpa pandang bulu apakah itu anak-anak, apakah itu perempuan, orang tua dan lain sebagainya. Luar biasa. Bang Nuim, nampaknya kita masih beruntung ya, ada media yang objektif, apalagi sekarang zaman sosial media. Tadi pagi ini saya datang ke Rasil, biasanya di meja sudah ada majalah Tempo. Hari ini banyak orang bilang masih untung di Indonesia ada Tempo. Sebagai orang media, Bang Nuim, melihat fenomena sekarang ini, apalagi sorotannya terhadap makan bergizi gratis, apakah ini proyek atau apa, dan juga keresahan terhadap pendidikan di Indonesia. Apa yang Bang Nuim lihat dari kritis media terhadap isu yang satu ini, MBG dan juga masalah pendidikan, mana yang lebih prioritas sebenarnya? Bagaimana Bang Nuim? Kita melihat Tempo ini kan mengakui kesalahan. Ya kan, begitu membela berapi-api ya, Jokowi dan lain sebagainya. Ternyata pada akhirnya dikecewakan sampai Gunawan Muhammad menyusurkan air mata melihat itu. Oleh sebab itu, ya kita harus mengakui bahwa bahkan di zaman Soeharto pun Tempo berani terus bersuara. Meski pada awalnya, nah ini saya harus mesti pada awalnya itu selalu banyak kawan-kawan di media yang mengatakan kepada saya, "Bung, udah lihat Tempo?" Belum. Wah, itu bahasanya bahasa macam orang cari kutu. Maksudnya apa? Harus teleten. Kalau tidak kita nggak mengerti bahasanya. Padahal dia ingin memperkenalkan suatu gaya baru dalam bidang media ya. Karena sebelumnya kan ada orang-orang hebat seperti dikatakan antara lain Mokhtar Lubis misalnya. Itu adalah orang-orang yang diakui sebagai tokoh-tokoh media di Indonesia ya, tapi kemudian Indonesia Raya juga dibredel dan lain sebagainya, sehingga banyaklah koran-koran yang selesai. Nah, muncul Tempo. Dan ketika Jokowi maju, Tempo itu berbunga-bunga. Tapi pada akhirnya dia merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa sehingga menitiskan air mata. Ini karena apa? Karena telah terjadi nepotisme. Nah, kalau sekiranya ada yang ingin mengetahui kenapa misalnya seorang paus dan seorang pendeta, seorang pastor di gereja Katolik tidak diperbolehkan punya istri. Padahal dahulunya pastor itu boleh punya istri, pendeta paus pun boleh punya pasangan, begitulah. Kenapa? Tapi setelah terjadi hal yang disebutkan sebagai nepotisme, kalau tidak salah saya di abad ke-11 atau 12, kemudian dilarang. Karena apa? Dikhawatirkan nanti seorang pastor misalnya atau anaknya juga apakah memenuhi syarat atau tidak, ya karena dia anak pastor maka dia akan jadikan pastor. Itu yang ditakuti. Nepotisme itu sudah ditakuti dari sejak zaman itu. Kenapa? Ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu kenapa misalnya tidak ada nepotisme ketika Rasulullah SAW bisa saja mengatakan kalau aku wafat maka nanti Ali jadi penggantiku sebagai khalifah. Kan tidak, karena tidak akan memberikan kesan terjadinya nepotisme seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat Tempo merasa sangat kecewa karena sudah begitu berapi-api mendukung, tahu-tahu ini mendukung yang salah rupanya nih akhirnya, yaitu kata orang Inggris the end justifies the mean, yang akhir itu yang nanti membenarkan segala tujuan yang dipakai. Nah, ini akhirnya adalah bahwa ada anak haram konstitusi, sehingga berapa puluh, hampir 100 orang barangkali purnawirawan itu mengatakan bahwa ini perlu dimakzulkan, tidak bisa diterima ini apa yang terjadi. Jadi Tempo ini memang berjuang hebat, kita tahu. Dibredel di zaman Soeharto. Kita akui itu karena keberaniannya tidak mau pantang mundur. Betul-betul pantang mundur, tidak mau. Terus menegakkan kebenaran melalui medianya. Ini yang kita kagumi. Dan sekarang ini alhamdulillah kata orang karena masih ada Tempo yang berani buka suara untuk barangkali
menebus menebus dosa yang lalu mungkin karena itu. Iya, iya luar biasa. 4 menit terakhir Bang Nuim, kami ingin dengar nasihat-nasihat dari seorang Nuim Hayat di tengah-tengah keadaan tingkat daya beli masyarakat yang sedemikian rupa dan juga pendidikan kita yang masih meraba-raba sampai hari ini masih bingung mau kembali kemana, IPA, IPS lah inilah itu. Sementara Australia sudah terbang kemana tahu. Apa yang Bang Nuim melihat negeri hamba ini dan kesabaran tingkat mana yang harus kami lakukan, dan tentu saja ulama telah mengatakan ayo sholat 2 bareng-bareng, tidak cukup dengan yang 5 waktu saja. Bagaimana Bang Nuim melihat itu? Gak bisa. Karena ketika Rasulullah SAW masuk di Madinah, itu ayat yang turun itu laisallahu yughayyiru ma biqaumin. Tidak akan Allah mengubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu berusaha untuk mengubah nasibnya. Jadi kalau hanya mengharapkan makan cuma-cuma dan lain sebagainya itu tidak bisa. Harus ada usaha. Daya upaya itu harus dilakukan. Tidak hanya bisa berdoa dan lain sebagainya. Doa itu penting, tapi harus disertai dengan daya upaya. Nah, kita melihat sekarang pendidikan kita ini yang paling barangkali mengenaskan, yang sangat mengkhawatirkan. Kalau dikatakan rata-rata IQ di Indonesia 78% ini rasanya terlalu rendah. Karena apa? Jangan dibiasakan memberi mereka ikan. Biasakan mengajari mereka menangkap ikan. Ini yang harus ditekankan terus-menerus. Jadi guru banyak yang datang terlambat, dosen yang datang terlambat karena gajinya tidak cukup dan lain sebagainya. Itu memang itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Karena tanpa pendidikan, itulah sebabnya Rasulullah SAW sebagai seorang yang dikatakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yaitu dikatakan illiterate and enumerate, yaitu orang-orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, memfardukan pendidikan itu karena itu penting. Jadi kalau orang bodoh itu mudah diumbang-ambing, dan orang pintar itu perlu dibujuk dengan alasan-alasan yang masuk akal. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu dikatakan oleh seorang sosiolog, seorang ahli kemasyarakatan yang sangat terkenal, Max Weber, ini agama Islam ini, agama dunia sekarang ini katanya. Nah, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh ada pemimpin kita yang pernah mengatakan, Bu, jangan campur aduk politik sama agama. Kalau agama Islam tidak bisa. Jangan, itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam Al-Quran itu, Iqra. Pertama, bayangkan Tuhan yang mengajarkan dengan pena. Itu kan semuanya merupakan suruhan-suruhan supaya menjadi lebih pintar, tidak hanya membeu, tidak hanya enggendoro, tetapi bisa bertanya, kenapa? Limadha? Kenapa ini? Nah, ini yang penting. Jadi memberikan pendidikan yang betul, tetapi dengan guru-guru yang cekatan, yang memenuhi syarat dan digaji dengan pantas sehingga mereka datang tepat waktu untuk memberikan pengajaran. Jangan sekarang ini guru masuk, murid-muridnya hanya lihat HP, tidak bisa. Ada yang mengatakan, ya untuk apa belajar? Sekarang ada intelijen, ada kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Sebagai seorang Muslim kita tidak bisa menerima itu. Kita punya panduan. Panduan itu seperti dikatakan oleh Rashid Reza, bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan dunia akhirat. Dari mulai bagaimana cara memelihara gigi, tusuk gigi dan sebagainya, pakai siwak dan lain sebagainya, sampai bagaimana tata tertib di tempat tidur. Itu ajaran agama Islam. Masya Allah, Masya Allah. Wih, Bang Nuim, pas pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terakhir sebagai closing statement, silakan Bang Nuim. Banyak pendengar ini menanti apa kata-kata dari seorang Nuim Hayat. Tafadhal Bang. Ya, itu dia. Kalau kita merasa berutang budi, pantas memang kita harus balas budi itu. Tetapi kita mesti melihat apa sebab musabab dari hutang kita itu kepada orang lain. Jadi kalau sebab musababnya tidak benar, maka itu tidak pantas kalau kita mengatakan hutang budi dibawa mati. Jadi artinya di dalam agama Islam itu tidak bisa ditawar-tawar. Qulul haqqa walau kana muran. Tidak bisa ditawar-tawar. Biar terhadap diri kamu sendiri. Qulul haqqa walau kana muran. Sebutkan yang benar, mesti bagaimanapun pahitnya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu, kamu harus qulu qaulan sadida. Kamu bicara, katakan sampai yang benar itu muncul ke permukaan. Jangan takut. Nah, ini yang penting. Jangan takut mengatakan kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah tiang dari segala galanya. Kalau kita mulai menyembunyikan kebenaran, hancur kita. Kita akan hancur. Kita akan betul-betul dulu lantak. Kita lihat apa yang terjadi. Kita harus berani menyatakan yang sebenarnya. Yang benar, al-batilu batilu. Yang benar itu benar. Maka kita disuruh berdoa, ya Allah, berikan aku kemungkinan untuk melihat yang benar dan bisa melihat yang batil. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kalau batil, jangan diikuti. Kalau benar, berjuang untuk menegakkannya. Apapun konsekuensinya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, terima kasih Bang Nuim Hayat menemani 30 menit pendengar di seluruh jagat raya dari Sabang sampai Banyuwangi, juga di beberapa negara lain yang merelay radio kita ini. Sampai bertemu lagi di hari Senin di akhir Syawal ini. Kami mengaturkan beribu terima kasih atas pendampingan Bang Nuim bertahun-tahun bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.